Don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Fenomena kuantum. Teori kuantum adalah teori fisika modern yang menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Fisika atau fenomena kuantum merupakan studi mengenai perilaku, materi, dan energi pada tingkat molekuler, atom nuklir, dan juga tingkat mikroskopis, dan bahkan lebih kecil lagi. Kuantum merupakan terjemahan langsung dari quantum yang berasal dari bahasa Latin yang artinya beberapa banyak. Maksudnya adalah mengacu pada unit diskrit dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan sinar X. Hukum Stephen Boltzmann. Ketika berada di dekat api unggun, tubuhmu akan terasa hangat. Hal ini terjadi karena kamu menerima energi kalor yang dipancarkan oleh api unggun. Energi kalor sampai ke tubuhmu karena merambat secara radiasi, yaitu tanpa melalui zat perantara. Zat perantara disebut juga medium, yaitu zat yang menghubungkan satu zat dengan zat yang lain. Dapat berupa zat padat, cair, ataupun gas. Daya radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam tersebut. Radiasi benda hitam kemampuan memancarkan dan menyerap panas dari setiap benda-benda. Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa intensitas radiasi panas pada benda hitam sempurna adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, yaitu I atau P per A, sehingga dapat atau bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu P sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4 dikali A, yang dimana P sama dengan daya radiasi, A sama dengan luas permukaan benda, E sama dengan koefisien emisivitas benda, sigma sama dengan tetapan Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi dikali K pangkat 4 T suhu mutlaknya benda. Hukum Stephen Boltzmann dapat digunakan untuk menganalisis besar daya radiasi matahari yang diterima oleh setiap planet. Hal ini disebabkan karena matahari mempunyai luas permukaan seperti bola dan daya radiasi matahari seperti radiasi benda hitam. Hukum pergeseran Wien. Eksperimen untuk mengamati distribusi spektrum gelombang radiasi panas sudah banyak dilakukan dan menunjukkan jika benda yang bersuhu T akan memancarkan radiasi. Hasilnya ditunjukkan seperti grafik di bawah. Sesuai dengan hukum Stephen Boltzmann, intensitas radiasi dibanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Hal ini disesuaikan dengan grafik di bawah. Yakini pada suhu 2000 K, intensitasnya lebih rendah daripada intensitas radiasi benda yang bersuhu 4000 K. Gambar di samping dapat diketahui jika semakin tinggi suhu, maka akan semakin pendek panjang gelombang maksimalnya. Dapat dilihat, jika semakin besar intensitas, maka panjang gelombang maksimal semakin bergeser ke kiri. Wilhelm Wien mengusulkan bentuk umum dari hukum distribusi benda hitam yang memberikan hubungan dengan panjang gelombang maksimal dengan suhu mutlaknya. Penjelasan tersebut kemudian dikenal sebagai hukum pergeseran Wien dan dirumuskan sebagai berikut. Intensitas maksimum dikali T sama dengan C, yang dimana intensitas maksimum sama dengan panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum, dan T adalah suhu mutlaknya benda, dan C tetapan Wien yang yaitu 2,898 dikali 10 pangkat min 3 M kali T, yang kemudian disebut sebagai hukum pergeseran Wien. Teori Planck. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantitasi, yaitu diskrit, yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan N dikali H dikali V sama dengan N kali H kali C per lambda.
Sedangkan energi N foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan N kali H kali F sama dengan N kali H kali C per lambda. Yang dimana E sama dengan energi foton Joule, H sama dengan tetapan Planck, yaitu 6,63 dikali 10 min 34 Joule second. F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik Hertz, C sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda sama dengan panjang gelombang. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Dari gambar di samping terlihat bahwa saat atom-atom pada logam menyerap radiasi foton dari gelombang elektromagnetik, sebagian elektron di dalam atom akan terlepas. Semakin besar intensitas penyinarannya, semakin banyak elektron yang akan terlepas. Pada tahun 1905, Albert Einstein mampu menyempurnakan fakta-fakta Lennard tentang fenomena efek fotolistrik. Poin utama yang ditekankan Einstein terkait fenomena efek fotolistrik tersebut yaitu 1. Radiasi gelombang elektromagnetik membawa paket-paket energi dalam suatu bentuk foton. Besarnya energi foton sebanding dengan frekuensinya. Itu artinya energi foton tidak dipengaruhi oleh intensitas radiasi. 2. Besarnya energi kinetik yang dihasilkan oleh elektron sebanding dengan selisih energi foton dan fungsi kerja atau energi gelombang logam. Secara matematis, rumus energi kinetik elektron dinyatakan sebagai berikut, yaitu Ekamax sama dengan HF kurang AF sama dengan HF kurang W, yang dimana Ekamax sama dengan energi kinetik maksimum elektron. H sama dengan tetapan Planck, yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule dikali second. F sama dengan frekuensi foton dan F0 sama dengan frekuensi ambang batas logam. Adapun penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu mesin fotokopi Chester Carlson merupakan sosok pertama kali menemukan mesin fotokopi. Cara kerjanya adalah ketika tombol on dinyalakan dan alas atau meja fotokopi ditutup, maka akan terlihat pancaran cahaya dari tabung lampu, eksposur menuju kertas tulisan, dan gambar yang terdapat pada dokumen akan dipantulkan melalui lensa yang mengarah pada tabung silinder atau drum yang berputar dan sensitif terhadap cahaya. Tabung ini diberi muatan listrik tinggi dan disebut sebagai corner. Bagian dokumen yang terkena pantulan cahaya akan bermuatan positif, sedangkan bagian yang tidak terkena pantulan akan bermuatan negatif. Toner atau serbuk hitam yang bermuatan negatif developing akan tertarik pada ion positif. Lembaran kertas yang masuk melalui roller akan mendapatkan transfer berupa tulisan atau gambar yang dibentuk dari toner. Toner akan menyatu dengan kertas akibat suhu panas dan tertekan roller. Sel surya. Sel surya pertama kali dibuat oleh fisikawan Rusia Alexander dan didasarkan konsep fotolistrik. Sel surya merupakan dioda semikonduktor, yaitu jenis P dan N, yang mampu mengonversi energi dari sinar matahari energi menjadi energi dan merupakan komponen utama dalam sistem PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Bahan utama membuat sel surya adalah kristal silikon atau CSI, yaitu disebut solar grade silicon. Cara kerjanya adalah ketika sinar matahari yang mengandung foton-foton mengenai permukaan sel surya, maka foton akan mengeksitasi elektron akibat bahan silikon yang digunakan sehingga menghasilkan arus listrik. Proses ini disebut fotoelektrik. Arus listrik yang dihasilkan dari sel surya biasa satu arah DC, tetapi dengan bantuan konverter atau DC.
dapat diubah menjadi arus bolak-balik AC. Sensor cahaya. Sensor cahaya merupakan sebuah alat yang berfungsi mengubah cahaya menjadi listrik. Jenis-jenis sensor misalnya LDR, Linkhead Dependent Resistor, fototransistor, sel fotovoltaik, sel surya, fotodioda, dan sebagainya. Cara kerja sensor cahaya. Sensor cahaya mampu mendeteksi cahaya yang mengenai permukaan sensor. Cahaya yang terdeteksi akan diubah menjadi listrik. Hal ini disebabkan karena foton berubah menjadi elektron. Salah satu jenis sensor cahaya LDR yang memiliki hambatan yang dapat berubah menjadi intensitas cahaya yang mengenainya. Artinya, resistasi dari LDR bergantung pada banyak sedikitnya cahaya yang mengenai permukaan sensor. Dan selanjutnya adalah materi terakhir yaitu C. Sinar X dan penerapannya. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat pendek, sekitar 0,0 sampai 10 nanometer, dan energi tinggi. Sinar ini pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895 dan digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran dan industri. Sinar X memiliki beberapa sifat khas yang membedakannya dari jenis radiasi lainnya, yaitu 1. Radiasi tembus tinggi, dapat menembus berbagai bahan kecuali logam, berat, dan tulang padat. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet, karena merupakan gelombang elektromagnetik, bukan partikel bermuatan. 3. Dapat menyebabkan ionisiasi maupun melepaskan elektron dari atom-atom molekul yang bisa merusak sel hidup. 4. Menghasilkan efek fotografi, dapat merekam bayangan objek pada film atau detektor digital. 5. Berinteraksi dengan materi, bisa diserap, dipantulkan, atau dibebaskan oleh berbagai bahan. Pemanfaatan sinar X. Sinar X ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu 1. Manfaat sinar X di bidang kesehatan. Sinar X, yaitu keras, dapat dimanfaatkan untuk memusnahkan sel-sel kanker di dalam dunia medis. Sering kita dengar dengan sebutan radiologi. Sinar X lembut dapat kita manfaatkan sebagai pengambilan foto yang kita kenal sebagai radiografi, di mana kita dapat melihat organ dalam kita seperti tulang dan paru-paru. 2. Manfaat sinar X di bidang industri. Mengetahui kecacatan dalam struktur atau bagian dalam mesin, memeriksa retakan-retakan struktur plastik dan getah, memperbaiki rekahan dalam pipa logam, dinding konkrit, dan tekanan tinggi. Pemanfaatan sinar X. 3. Di bidang keamanan di bandara, sinar X dapat digunakan untuk membantu melihat ada tidaknya barang-barang bawaan calon penumpang yang berbahaya. 4. Bidang ilmu pengetahuan sinar X digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. 5. Bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu digunakan untuk pelapukan. Tomorrow I wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna